Kan? Kalau menurut kakak sih nggak cukup. Kalau kata Mutia nggak cukup jadi yang terbaik, tapi harus jadi yang berbeda. Itu memang poin kakak. Karena ya dengan kakak kayak gini ternyata juga orang masih mau pakai kita sih. Jadi orang kayak jadi ini juga Kak, kayak apa ya? Lihat penampilan MC yang sederhana itu adalah kakak gitu ya. Gitu ya. Oh gitu. Jadi ciri khas. Berarti jadi ciri khas. Iya. Jadi makanya ciptakan aja ciri khas Mutia. Ya kan? Karena nggak gampang tapi iya, benar. Tapi gini Mut, rasa-rasanya kan Mutia tahu, Mutia tuh apa karakter Mutia yang menonjol. Kenali dulu Mutia tuh apa. Tahu sama diri. Misalnya lu bahasa Inggris bagus, main kan ngomong bahasa Inggris, iya nggak? Misalnya lu bisa apa ya? Kocak-kocak atau gimana, mainkan aja. Atau gaya jilbabnya yang kayak gini. Kalau kayak gini berarti ini Mutia. Iya nggak sih? Ngapain? Nggak usah pusing-pusing juga Mutia gitu. Terus kayak kakak pernah dibilang sama MC senior. Kalau saya sih nyaranin kamu pakai wedges atau pakai gears atau pakai apa. Makasih ya bang, maaf bang, tapi untuk ukuran badanku yang seperti ini aku harus tahu porsinya bang. Gak mau juga aku yang pakai apa. Aku tuh yang paling penting bang, ini poinnya bang ya. Aku paling penting adalah nyaman. Tapi makasih ya bang ya, bang udah kasih tahu. Kalau kita juga nggak nyaman, kita tampil juga memperlihatkan rambut yang nggak enak juga gitu kan di depan. Karena MC itu enak kalau MC cuma sejam. Ini yang apalagi wedding gitu ya Kak ya, ada juga. Pagi sampai petang loh Mun. Bayangin. Tapi Kak ada kepikiran nggak kan ini kakak lagi di Pekanbaru kan, istilah kakak MC Pekanbaru sekarang kan. Amin. Udah loh. Ya tapi semoga lebih lagi lah. Regenerasinya Mutia, Pepa, yang lainnya. Tapi kayak kita lihat ya Kak ya di Pekanbaru ini, maksudnya kalau boleh dibandingkan dengan Jakarta yang lebih kota besar, beda ya? Beda banget kan? Kok pernah kepikiran nggak pengen ngerintis karirnya di Jakarta ini? Oh gitu, sempat terlintas, tapi abis itu enggak lah, karena apa namanya ya, porsi diri dan tahu diri itu juga kadang-kadang ada juga di diri kita sedikit gitu ya. Tapi itu balik lagi karena banyak yang kita pikirkan karena kita sudah berkeluarga, kita sudah udah ada tanggung jawabnya kayak gitu. Jadi menurut kakak sempat terlintas tapi enggak lah. Tapi nggak tahu nih kalau rezekinya nanti gimana. Sama tahu nanti siapa kan tahu. ada jalan. Kalau umum lihat ya kayak ini sebagai audiens ya, saya sebagai penonton lihat juga teman-teman Mutia yang di Jakarta kan ada nih Kak beberapa teman Mutia yang mereka kuliahnya di Jakarta dan kayaknya ya Kak ya ini dari pandangan Mutia secara apa aja melihat teman-teman di Jakarta itu kayak nggak ada anak kuliah di Jakarta tuh yang mereka sekedar kuliah aja gitu loh. Itu pasti ada freelance gitu loh. Enggak itu mereka misalnya nge-make up atau memang cuma jadi content creator satu butik misalnya. Sekedar itu pun gitu ya. Jadi Mutia lihat kayak ada Kak, Mutia pernah lewat, Mutia kan sering main TikTok juga. Jadi pernah lewat di TikTok Mutia ada seorang anak SMA malah Kak. Ini anak SMA, dia udah mulai jadi MC. Bayarnya tuh udah lumayan banget Kak, kan anak SMA gitu kan kayak berapa tahun lah baru jadi MC gitu kan, gak mungkin dari kecil gitu kan. Jadi kayak wah ternyata prospek di kota besar segininya luar biasa gitu. Terus Mutia lihat kakak kayak Mutia lihat kan Mutia juga ada nih Kak yang lihat MC lagi kayak kakak tuh udah yang nggak tahu ya ini luar biasa gitu, mungkin kakak memandangnya agak teras atau gimana tapi nggak bener gitu loh. Kakak tuh udah keren gitu kayak dari pembawaan kakak gitu kan, dari kosakata yang kakak punya gitu. Semuanya lah gitu. Kayak mungkin kakak memang bakat sih kata kan kata orang kan untuk public speaking itu sebenarnya tidak hanya bakat kan mungkin kakak udah dilatih bakatnya juga ada. Amin,
mudah-mudahan. Iya, tapi kakak tertarik yang Mutia bilang kalau di kota besar, ibu kota di Jakarta itu dia gak hanya sekedar sekolah tapi dia ada freelance, dia gak hanya sekedar kuliah tapi ada freelance, entah dia di rumah makan, cuci piring, entah apa, tapi dia punya penghasilan lagi. Kenapa dia mau seperti itu? Mungkin karena keterbatasan ekonomi, atau yang kedua dia memang mau seperti itu, dia nggak mau nyusahin orang tua, ada orang tuanya cukup ngebayarin dia, tapi dia pengen nggak mau ngerepotin kayak gitu. Dan memang zaman sekarang kumut, ya itu tadi kakak bilang, kita memang harus ada adaptasi gitu akhirnya, ya nggak sih? Bukan kita udah disekolahin dari kuliah benar-benar udah kuliahnya nggak tepat waktu selesainya dan semacam gitu kan. Itu balik lagi pilihan Mutia. Kalau Mutia bisa bertanggung jawab dengan pilihan Mutia kerja, bisa nggak Mutia selesaikan kuliah 4 tahun? Itu Mutia yang bisa jawab. Mutia dan lingkungan. Nah, kebetulan kakak udah bilang, kakak kuliahnya kan selesainya lama, hampir mau 6 tahun ibaratnya gitu. Tapi kakak kerja. Nah, jadi semacam udah kakak selesaikan. Setidaknya uang jajan nggak minta lagi sama ayah, sih ada pun kirim-kirim kayak gitu. Itu semua pilihan Mutia. Sama kayak kamu ikut Ormawa? Enggak ya. Kenapa? Dalam kampus enggak. Kenapa? Karena menurut Mutia itu kurang ini aja kan, nyambung aja sama minat bakat kita. Ada lebih dari 10 Ormawa di Unri, satu pun nggak tertarik. Ada satu. Juara sih. Cuman itu aja sih kak. Selebihnya ikut. Itu bagus. Selebihnya Mutia banyak ikut di luar kak. Kayak ada ikut komunitas film, ikut perkumpulan muda kan baru juga. Kayak gitu sih. Kenapa Mutia mau milih itu? Karena rasanya itu lebih nyambung aja sama jurusan Mutia kan. Karena Mutia juga nanti bakalan ada pelajaran perfilman juga kan. Jadi makanya gabung sama senior-senior Mutia di komunitas film. Jadi kayak kami ada ikut festival, ada produksi film, bahkan bikin workshop kak untuk teman-teman di Pekanbaru yang ada mungkin minatnya ke film gitu kan. Jadi mewadahi gitu dengan kami hadirkan mentor-mentor nih yang mereka udah expert di gitu. Keren ya. Makanya kalau kayak Hima gitu kan kak, kayak kita sebatas dalam organisasi aja gitu, kita dapatnya ilmunya keorganisasiannya aja kan gitu. Nah tapi dengan minat bakat Mutia itu nggak tertunjang gitu loh kan. Nah kalau gitu kan jadinya Mutia selangkah lebih dulu dari teman-teman yang nanti bakal belajar di kelas gitu. Oke. Nah itu yang kakak bilang, segala proses itu kan beda-beda. Mungkin Mutia melewati satu tangga, tidak melewati organisasi mahasiswa, misalnya himanya, tabetnya dan semacam. Tapi kamu lebih memilih yang di luar, kayak gitu kan? Iya, tidak apa juga, kan? Karena semua itu pilihan kita, tergantung pilihan kita. Tapi di Ormawa itu juga sangat membantu dari segi struktur ininya ya, struktur mungkin lebih kepada ini ya, sharing untuk berbagi peran kali ya, karena nanti ada yang ketuanya, ada yang bendaharanya, belajar untuk sosialnya, ya kan, tanggung jawabnya. Menarik juga sih. Cuman kak untuk bagian-bagian itu Mutia udah dapatkan sekalian gitu loh kak, yang organisasi lain ini gitu, kayak Perhumas kan kita juga ada strukturnya, kita juga ada bidang-bidangnya gitu kan, pembagian kerjanya gitu kan. Ndri belum mulai kan? Bentar lagi. Oh udah mau baju. Ini kami sambil ngobrol ya. Iya. Untuk sosialnya juga apa yang orang sekarang bilang relasi gitu kan, relasi itu penting juga. Mutia dapatkan kak di di organisasi yang lain itu, kayak di Perhumas Mutia ada kenal ketua umumnya tuh kebetulan jadi asdos dosen Mutia gitu kan. Jadi di luar kelas kami akrab, tapi di dalam kelas orangnya bapak gitu kan. Secara profesional ya. Gitu. Tapi ini salah satu contoh juga, karena Mutia ini semester 4 ya, ilmu komunikasi di Unri. Jadi dia memilih organisasi, memilih seperti ini ya, skill update, salah satu tempat belajar.
dan menurut kakak dia keluar dari zona nyaman, ya enggak? Iya betul. Iya kan? Jadi ya tidak apa juga kalau kamu kuliah pulang, kita nggak nyalahin ya. Iya nggak masalah juga Nggak ada masalah juga, tapi pilihan Mutia untuk tidak kupu-kupu, ya itu juga poin yang menarik juga, poin yang bagus juga. Tapi satu hal yang perlu kita tahu adalah kita jangan apa ya, yang kakak belajar itu jangan memandang hanya dari satu sudut, lebih luas lagi. Jangan berpikir dangkal, karena pikiran-pikiran yang kayak gitu adalah toksik, sehingga kita merasa dia ini udah ikut ini, oke ini udah MC di mana-mana, udah keren, nggak ada yang lebih keren lagi, yang seperti itu. Nah yang kayak gitu tuh memang harus kita jauh-jauhin. Karena kalau kita udah dangkal, udah kita nggak menerima secara toleransi, ya kan, apalagi sekarang nih masih dengan toleransi yang pikiran-pikiran yang masih membuat kita jadi terkungkung di satu komunitas aja, itu sih nggak kurang baik. Keren. Mutia pengen apa lagi nih setelah ini, dari skill update? Kayaknya sejauh ini jalanin yang ada dulu sih. Mutia tahu porsi energinya, ya kan? Ya gitu kak. Secara fisik itu Mutia sebenarnya agak lemah gitu. Kalau udah nggak fokusin aja sedikit, langsung Masya Allah. Tepah nih kan? Iya kak. Kak Ken. halo. Ya Allah, maksudnya itu Ya Allah. Sehat, Kak, ya? Ngobrol biasa, sehat. dari dalam Siap. udah lama gak jumpa Kak Ken. Iya kan? Udah lama. Iya. Ya Allah kayak mau batu aku nih. Tapi dengan thank you. Langsung kakak pertama. WD 3XL. Ada L kan? Iya. Iya ini sosok pula Kak. Good luck. Semuanya kan doain. Iya, mudah-mudahan pilihan Mutia ini di 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan ini akan jadi cerita yang luar biasa ketika sudah berkeluarga, setelah ada punya adik, punya ini ya, punya keturunannya, Dapat M. Tapi sebenarnya kak, untuk lebih jauh lagi, untuk kedepannya mau jadi apa itu belum tahu kak. Kayak meraba-raba lah. Iya, Cuman mungkin mikirnya kayak, kalau udah jadi apapun aku nanti, setidaknya masa-masa kuliahku Iya. Belum jumpa jati diri ya? Iya, Belum. Kita doain mudah-mudahan dengan berjalannya waktu dan proses bisa jumpa jati dirinya. Kita mau photoshoot dulu. Udah.